Selamat datang di tugas video geografi jelajahi kota dan desa. Lihat, amati, dan analisis. Bersama kami, Aira Nazwa Salsabila, Saya Asifah. Muhammad Ali Ridho. Dan saya Muhammad Adil Anggaraksa. Hari ini kami akan mengajak kalian melihat langsung kondisi Desa Tirtajaya dan Kota Playhari. Yuk kita mulai. Sekarang kami berada di Kota Playhari, tepatnya di Taman Orchid. Aira, bagaimana kondisi fisik Kota Playhari? Kalau secara fisik ya, Kota Playhari ini punya jalan yang cukup beraspal dan juga memudahkan mobilitas masyarakat untuk berkendara setiap harinya ke sekolah, kantor, pasar, dan sebagainya. Terus juga ya, Kota Playhari itu tidak beda fasilitas penuh. Kayak ada kantor, terus ada rumah sakit, ada sekolah yang berakreditasi A, terus juga kita punya tempat ibadah, khusus perbelanjaan, dan juga taman kota yang sedang kita datangi ini, namanya Taman Orchid. Selanjutnya kita bahas aspek sosial bersama Ido. Ido, bagaimana kondisi sosial Kota Playhari? Sebagai ibu kota tanah laut, Playhari memiliki penduduk yang cukup padat dibandingkan desa, sehingga interaksi sosialnya lebih beragam. Artinya ya dok, masyarakat kota memiliki aktivitas yang lebih tinggi dan pergerakan mobilitasnya juga lebih cepat dibandingkan desa. Nah Ra, gimana sih kondisi ekonomi di Kota Playhari? Aku pengen tahu dong. Kalau kita ngomongin perekonomian di Kota Playhari ini lah, sebenarnya cukup beragam sih. Karena banyak masyarakat Kota Playhari yang bekerja di bidang perdagangan, jasa, pemerintahan, perbankan, dan banyak usaha lainnya. Di pusat kota juga ada pasar, pertokoan, rumah makan, dan banyak bidang usaha lainnya yang bergerak untuk mendukung perekonomian masyarakat. Oh gitu ya Ra, karena itu sebagian besar di kota lebih bergerak cepat dibandingkan di desa yang masih bergantung pada pertanian ya. Tuh. Selanjutnya kita bahas di tahapan perkembangan kota. Adil, bagaimana tahapan perkembangan kota di Playhari? Playhari bisa dibilang sebagai kota yang cukup berkembang. Tentunya bisa kita lihat dari pembangunan jalan, kawasan perkantoran, ruang terbuka hijau, fasilitas umum, serta meningkatnya aktivitas perdagangan dan desa. Sebagai ibu kota Kabupaten Laut, Playhari menjadi pusat pelayanan masyarakat sehingga perkembangan wilayahnya berlangsung cukup pesat. Selain perkembangan fisik, pembangunan teknologi dan pelayanan publik juga semakin baik, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan akan lebih mudah. Sebagai kota yang terus berkembang, Playhari menunjukkan ciri-ciri kota yang semakin maju dan mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi maupun pemerintah. Sekarang kita akan membahas hubungan kondisi lingkungan dengan indeks kebahagiaan masyarakat. Lingkungan yang bersih dan adanya ruang terbuka hijau membuat masyarakat merasa lebih nyaman. Dari sisi ekonomi, banyaknya pusat perdagangan, jasa, dan lapangan pekerjaan membuat masyarakat lebih berpeluang meningkatkan kesejahteraan. Terima kasih. Selain itu, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang mudah juga berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. Nah, dari penjelasan yang telah diberikan oleh Aira, Adil, dan Ido, kita dapat menyimpulkan bahwa lingkungan yang bersih, fasilitas yang lengkap, serta kesempatan ekonomi yang luas dapat memberikan tingkat positif dan tingkat kebahagiaan masyarakat yang lebih tinggi. Halo semuanya. Sekarang kami sudah berada di Desa Tirtajaya. Lihat, amati, analisis. Pada video kali ini, kami akan menganalisis Desa Tirtajaya, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Di sini, kami akan membahas 3 aspek hal utama. Pertama dari ciri-ciri aspek berdasarkan aspek ekonomi, sosial, dan fisik. Lalu yang kedua ada tahapan perkembangan desa. Dan yang ketiga indeks kebahagiaan yang dikaitkan dengan kondisi lingkungan. Yuk, mari kita mulai. Sekarang kita masuk ke aspek fisik. Aira, bagaimana sih kondisi fisik Desa Tirtajaya? Maka dari yang aku setting, Desa Tirtajaya memiliki luas sekitar 550 hektar dan terbagi menjadi 2 dusun, lalu memiliki 12 RT. Lokasinya cukup strategis, hanya sekitar 6,3 km dari pusat kota Playhari dan memiliki jarak tempuh waktu sekitar
13 menit kurang lebih. Woi. Memiliki batas wilayah yang jelas, yaitu berbatasan langsung dengan Desa Ketapang, Desa Bumi Jaya, Desa Galap, dan Kelurahan Plehari. Kalau dilihat secara langsung, kondisi di desa ini juga cukup baik sehingga memudahkan akses masyarakat untuk menuju ke kota. Selanjutnya kita bahas aspek sosial bersama Ida. Penduduk di desa ini berjumlah 2.681 jiwa dengan 876 kepala keluarga. Komposisi laki-laki dan perempuannya hampir seimbang, sehingga struktur penduduk cukup stabil. Selain itu, Desa Tirtajaya ditetapkan sebagai kampung pemuda, yang menunjukkan bahwa generasi mudanya aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Artinya di sini masyarakat di desa memiliki gotong royong yang sangat tinggi dan kerjasama yang semakin kuat. Lalu kita memasuki aspek ekonomi bersama Ida. Bagaimana sih aspek ekonomi Desa Tirtajaya? Dari sisi ekonomi, adanya BUMDes dan UMKM menjadi salah satu pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan warga meningkat. Di desa ini juga terdapat sekitar 26 UMKM aktif. Produk unggulannya antara jamu, rempah-rempah, kue, sambal, dan keripik. Selain itu, sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan. Jadi dapat disimpulkan, ekonomi di Desa Tirtajaya tidak tergantung pada pertanian, tetapi juga ada 26 UMKM yang aktif. Kita memasuki ke pembahasan berikutnya, yaitu tahapan perkembangan desa bersama Adil. Berdasarkan berbagai indikator, Desa Tirtajaya termasuk dalam kategori desa swasembada. Yang artinya, desa ini sudah mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan masyarakat secara mandiri. Hal ini tentunya bisa kita lihat dari proyek BUMDes, banyak BUMKM aktif, penggunaan teknologi informasi dalam layanan desa, masa akses yang baik. Selain itu, masyarakat desa juga terbuka terhadap perkembangan teknologi, sehingga kegiatan ekonomi dan pelayanan akan menjadi lebih efektif. Dengan kondisi tersebut dapat dikatakan masih ada yang bahkan dari yang awalnya Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Ella yang sudah berkenan untuk diwawancarai untuk melengkapi tugas geografi kami. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kami ingin bertanya bagaimana sih hubungan antar warga di Desa Tirtajaya ini? Hubungan antar warga yang dirasakan saat ini, hubungan keluarganya sangat erat, kayak gitu. Dari gotong royong dan lain sebagainya sih. Untuk pertanyaan kedua, menurut Ibu, perkembangan apa saja yang paling berasa untuk Desa Tirtajaya? Untuk perkembangannya itu, WiFi sudah mulai masuk ya. Jadi kami sudah mulai merasakan, soalnya sudah lama jaringan WiFi-nya tuh belum sampai sini. Baru sekarang sampai sini. Dan kami bisa merasakan dan menikmatinya. Ya, jadi sekarang berkurang krisis internet gitu ya, Bu? Iya, betul. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik Ibu, untuk pertanyaan ketiga, apakah Ibu merasa bahagia dan nyaman tinggal di Desa Tirtajaya? Sangat bahagia dan nyaman tinggal di Desa Tirtajaya. Karena untuk keluarganya, gimana ya, tali silaturahminya tuh sangat erat. Kayaknya kekeluargaan tuh lebih erat gitu ya. Nyaman sih tinggal di sini, di Desa Tirtajaya. Karena banyak angin juga ya Bu? Iya, ini polusinya kayak nggak ada polusi. Iya, sedikit polusinya kayak gitu. Tetangganya berarti juga peduli satu sama peduli lain satu sama gitu. lain, saling membantu bila iya. ada kesulitan. Baik, kami di sini sangat berterima kasih kepada Ibu karena bersedia telah kami wawancarai. Jawaban Ibu sangat berarti untuk memenuhi tugas video kami. Dan yang ketiga, indeks kebahagiaan yang dikaitkan dengan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan Desa Tirtajaya cukup mendukung kehidupan masyarakat. Udaranya yang masih segar, suasana yang relatif tenang, serta masih banyak ruang terbuka hijau. Selain itu, jaraknya yang dekat dengan kota Plehari membuat masyarakat mudah memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Hubungan sosial masyarakat juga masih sangat baik. Budaya gotong royong dan kegiatan bersama membuat masyarakat merasa lebih nyaman, aman, dan saling mengenal. Sisi ekonomi, adanya BUMDes dan UMKM membantu pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan warga meningkat. Seperti apa yang dikatakan Ibu Ella, bahwa beliau merasa bahagia dan nyaman tinggal di Desa Tirtajaya. Itu menandakan bahwa indeks kebahagiaan tingkat masyarakat di Desa Tirtajaya sudah memenuhi targetnya.
Jadi, dapat disimpulkan, kondisi lingkungan yang baik, ekonomi yang berkembang, serta hubungan sosial yang kuat, sangat-sangat membawa pengaruh positif pada tingkat kebahagiaan indeks masyarakat Desa Tirtajaya. Jangan